والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Al-Quran Surat An-Nur ayat 45, dijelaskan bahwa makhluk di bumi diawali dari sub kimiawi yang menggenangi permukaan bumi di saat temperaturnya mulai mendingin. Terbukti dengan ditemukannya fosil ganggang laut berumur 3,5 miliar tahun. Kemudian muncul dan berkembang jenis-jenis hewan lainnya seperti amfibi, reptil, serangga, dan hewan-hewan mamalia besar. Di antara jenis hewan-hewan tersebut, serangga merupakan salah satu jenis hewan yang dianggap menjengkelkan bagi manusia, seperti lalat dan rayap yang keberadaannya di sekitar manusia dianggap sangat merugikan. Demikian halnya dengan salah satu spesies serangga yang satu ini, yaitu laba-laba. Keberadaan laba-laba di sekitar kita sering dianggap merugikan. Jaring yang dibuat laba-laba sebagai sarangnya dan alat untuk menjaring mangsanya membuat kebanyakan orang merasa tidak nyaman. Jaring mereka dianggap mengotori dan merusak keindahan ruangan. Laba-laba juga sering dianggap binatang yang lemah karena kita dapat dengan mudah merusak sarangnya. Namun tanpa kita sadari, kehidupan laba-laba memiliki filosofi kehidupan yang begitu menakjubkan, dan filosofi itu dapat dijadikan alat bagi manusia untuk bercermin akan perilakunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk tanpa alasan keberadaannya. Lalu, apa alasan Allah menciptakan laba-laba? Cobalah kita simak hal-hal berikut ini. Laba-laba adalah makhluk yang individualistis dan egois. Saat laba-laba jantan dan betina selesai melakukan perkawinan, laba-laba betina akan segera memangsa pejantannya. Dan saat telur laba-laba yang banyak menetas, laba-laba kecil ini akan beramai-ramai memangsa induknya. Bahkan sampai benar-benar habis tanpa sisa untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah itu mereka akan saling memangsa saudaranya sebelum akhirnya membubarkan diri dan membuat sarangnya masing-masing. Naluri laba-laba menganggap bahwa hewan lain selain dirinya adalah musuh dan mangsa baginya. Begitu ada hewan lain yang mendekat, dia langsung terlihat pontang-panting karena panik. Namun saat hewan yang mendekat tersebut terjebak di sarangnya, dia akan segera memangsanya. Seperti orang-orang yang menganggap semua orang adalah saingannya dan penghalang untuknya meraih kesuksesan. Orang-orang tersebut akan panik seperti laba-laba ketika melihat orang lain yang lebih unggul darinya, dan pikirannya akan dipenuhi berbagai tipu muslihat untuk menjatuhkan orang yang dianggap saingannya tersebut. Sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi segalanya. Laba-laba menjadi salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan, laba-laba dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Namun, bukan karena laba-laba adalah makhluk yang istimewa seperti semut dan lebah, tetapi karena laba-laba dijadikan Allah sebagai perumpamaan bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang mencari perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan laba-laba yang berlindung pada sarangnya. Sarang yang dipercaya merupakan tempat yang paling aman baginya, yang tanpa dia sadari, bahkan sarang tersebut tidak dapat melindunginya dari terpaan angin dan terik matahari. About Allah, the pure love to our souls. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Namun dewasa ini, para ilmuwan mengungkapkan bahwa jaring laba-laba merupakan jenis serat terkuat yang pernah ditemukan. Menurut Bambang Ari Wahyudi dan Zeli Nur Rahman, ahli kimia dan teknik material Institut Teknologi Bandung, kekuatan jaring serat laba-laba mencapai 1 miliar Newton per meter kuadrat, yang ketangguhannya 4 kali lebih besar dari serat Kevlar yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rompi anti peluru. Penelitian membuktikan bahwa jaring laba-laba sanggup menahan dan menjerat serangga besar, bahkan burung pipit sekalipun. Jika kita merujuk pada kenyataan yang dikemukakan para ilmuwan, lalu apakah kita ragu dengan ayat Allah yang menyatakan bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah? Astaghfirullahalazim. Sesungguhnya tidak ada satu kalimat pun yang salah pada firman Allah. Sarang laba-laba merupakan tempat yang paling lemah, bukan diakibatkan jaringnya, karena jaring laba-laba sudah terbukti pada berbagai penelitian akan kekuatan seratnya. Kelemahan sarang laba-laba lebih dikarenakan pada apa yang terjadi di atasnya. Karena di atas sarangnya lah, laba-laba memangsa makanannya, memangsa sejenisnya, dan bahkan di sarangnya sendiri, laba-laba dimangsa oleh anak-anaknya. Itulah selemah-lemahnya rumah, di mana terdapat banyak keserakahan di dalamnya. Rumah yang bahkan tidak bisa melindungi penghuninya sendiri. Maha suci Allah, semoga kita tidak menjadi orang yang mencari perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi seperti laba-laba di sarangnya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberi perumpamaan di dalam kitabnya melalui laba-laba dan serangga lainnya, seperti semut dan lebah, orang-orang yang sesat berkata, apa yang Allah inginkan dengan penyebutan perumpamaan melalui hal-hal yang sepele ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawabnya dalam ayat berikut ini. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.
semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhlukmu. Allah tidak segan menyebutkan apa saja untuk menerangkan kebenaran, termasuk makhluk kecil seperti nyamuk. Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk pengganggu dan tidak penting. Namun ternyata nyamuk itu sangat penting untuk diketahui, karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penelitian oleh Profesor Robert dari University of Bristol, Inggris, melalui diskusi mengenai nanoteknologi di Edinburgh International Science Festival tahun 2006, menyatakan bahwa nyamuk mendengar melalui antena mereka yang terdiri dari 15.000 sel sensorik, sama seperti yang dimiliki oleh manusia. Nyamuk juga memiliki kemampuan pendengaran yang aktif, di mana mereka dapat membuat getaran sendiri untuk mengatur suara yang datang dan meningkatkan sensitivitas pendengaran mereka. Kemampuan tersebut digunakan nyamuk jantan dalam mencari nyamuk betina untuk dibuahi. Kita manusia sering mengira bahwa makanan nyamuk adalah darah. Namun ternyata nyamuk bukanlah pemakan darah, melainkan pemakan nektar atau sari bunga. Nyamuk yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Akan tetapi, darah yang dihisapnya tersebut bukanlah untuk dijadikan makanannya. Nyamuk betina menghisap darah karena darah memiliki protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk kelangsungan hidup spesiesnya. Fakta lainnya adalah nyamuk memiliki 100 mata di kepalanya, 48 gigi, 3 jantung, 6 pisau dengan fungsi yang berbeda-beda, serta 3 sayap di setiap sisinya. Subhanallah, Maha Suci Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluknya dengan berbagai kelebihan. أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا، إبراهيم. Raja Namrud adalah raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kekuasaan yang ia miliki, Raja Namrud menjadi raja yang zalim dan sombong. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor makhluk yang lemah kepada Raja Namrud, yakni seekor nyamuk. Meskipun nyamuk adalah makhluk yang lemah, namun nyamuk lebih kuat dari Raja Namrud yang sombong. Nyamuk kecil tersebut masuk ke kepala Raja Namrud melalui lubang telinganya. Setiap hari Raja Namrud merasa sangat kesakitan di kepalanya. Raja Namrud pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengobatinya. Cara Nabi Ibrahim mengobatinya adalah dengan memukul kepala Raja Namrud. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit kepala yang dialami Raja Namrud menjadi hilang. Akan tetapi keesokan harinya kepala Raja Namrud sakit kembali. Raja Namrud pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam lagi untuk mengobatinya. Sakitnya pun hilang, namun muncul lagi keesokan harinya dan terus berlanjut seperti itu setiap hari. Sampailah pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang tidak berada di rumah saat tentara Raja Namrud mengunjunginya
untuk meminta mengobati Raja Namrud kembali. Raja Namrud yang sudah tidak tahan akan rasa sakit yang dirasakannya pun akhirnya membenturkan kepalanya ke dinding. Namun rasa sakitnya tidak juga berkurang. Raja Namrud terus membenturkan kepalanya hingga kepalanya hancur dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan untuk menaklukkan seorang raja yang sombong, ia tidak memerlukan pasukan tentara yang besar dengan persenjataan yang hebat, namun cukup hanya dengan mengutus seekor nyamuk. Nyamuk ternyata juga mengalahkan banyak raja-raja besar Romawi pada masa Alexander the Great. Begitu pula yang terjadi pada masa Perang Dunia Pertama, di mana lebih banyak tentara Inggris yang mati karena gigitan nyamuk dibandingkan dengan mati karena tertembak peluru musuh. Bahkan hingga saat ini pun, wabah malaria dan demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk menjadi mesin pembunuh terbanyak sepanjang abad. Pada titik ini seharusnya kita menyadari betapa manusia yang mengaku sebagai makhluk Tuhan yang paling hebat bukanlah siapa-siapa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mengapakah manusia masih berani menyombongkan diri di hadapan Tuhannya yang maha besar dan agung? Astaghfirullahaladzim. Walaupun nyamuk bahkan dapat membunuh manusia yang jauh lebih besar darinya, akan tetapi Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengumpat kepada nyamuk. At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami menempati sebuah rumah, lalu kami disakiti nyamuk-nyamuk. Kami pun mengumpatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah mengumpat mereka. Mereka adalah sebaik-baik hewan. Sesungguhnya mereka membangunkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Dari riwayat tersebut dapat terlihat, ternyata tanpa kita sadari, nyamuk yang sering mengganggu kenyamanan tidur kita di malam hari merupakan sebuah alarm. Alarm yang mengingatkan kita untuk bangun dan melaksanakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi umatnya. Dengan perumpamaan hewan-hewan kecil di sekitar kita, Allah membiarkan kita melihat dan mempelajari secara langsung bukti kekuasaannya. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Keseluruhan hikmah yang Allah titipkan melalui laba-laba dan nyamuk sungguh luar biasa. Masihkah kita manusia layak untuk menyombongkan diri dan tidak mau bercermin akan sifat-sifat buruk kita? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menghindar jika Allah sudah berkehendak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ask yourself, 'cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied?